Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang Ibu Bapak, teman-teman semua. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak, teman-teman semua, hari ini saya dengan Yuliana, saya akan memandu acara online Zoom Gada Dharma Indonesia. Narasumber kita siang hari ini adalah Pak Tommy Syawira. Beliau adalah seorang motivator dan juga success coach. Untuk siang hari ini topiknya menghadapi perubahan. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai Gada Dharma. Gada Dharma Indonesia mengadakan kegiatan public speaking dan pembelajaran untuk pembekalan umat menjadi Dharma Duta. Kegiatan Gada Dharma ini dilakukan setiap tahunnya dan didukung oleh banyak sekali narasumber yang sangat bagus dan berpengalaman. Ya, Pak Tommy Syawira ini salah satu narasumber kita yang sudah sangat membantu sekali di acara Gada Dharma Indonesia. Terima kasih pada Pak Tommy yang sudah sangat membantu acara Gada Dharma Indonesia. Tentunya acara Gada Dharma Indonesia ini sangat bermanfaat sekali ya bagi teman-teman yang ingin menjadi Dharma Duta dan belajar public speaking. Di sini tempatnya yang sangat bagus dan cocok sekali ya. Untuk pendaftaran dan informasinya bisa di www.gadadharma.id, di Facebook dan Instagram Gada Dharma Indonesia. Baik, untuk siang hari ini, narasumber kita Pak Tommy Syawira mungkin bisa dengan topik nantinya sangat menarik sekali ya menghadapi perubahan. Tentunya di saat pandemi ini kita perlu sekali untuk mengetahui bagaimana caranya menghadapi perubahan ini. Untuk itu Pak Tommy kami persilakan. Yes, Namo Buddhaya semuanya ya teman-teman ya. Hari ini senang sekali ya bisa ketemu di sini di Gada Dharma. Ya, ini satu contoh ya, topik hari ini kan tentang menghadapi perubahan. Nah, dengan tampil via Zoom saja, ini sudah satu apa ya, satu cara untuk menghadapi perubahan ya. Biasanya secara fisik kita ketemu, akibat ya COVID-19 ini kita jadinya mau tidak mau ketemunya hanya via online ya. Nah, ini juga salah satu contoh ya. Jadi teman-teman sekali lagi selamat sore buat semuanya ya. Senang sekali Ibu Yuliana, thank you sudah diajak untuk sharing di Gada Dharma. Saya lihat teman-teman ya, ada Ningsi, ya Bu Krisna, ya Bu Susi, Alvin, Komalasari, Pak Karim ya, Mulyadi, kemudian Mulyadi lagi, Hoklai ya. Oke, banyak ya, saya nggak sebut namanya. Oke, thank you. Hari ini kalau tanya nih, topiknya bagaimana menghadapi yang namanya perubahan ya. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan perubahan yang sekarang ada nih, ini terus terang sepanjang hidup saya ya, 48 tahun, saya baru pertama kali lihat loh bahwa ada perubahan yang tidak hanya tidak hanya berefek pada satu benua saja, tapi ini semua dunia, artinya satu bola dunia semua terefek. Nah, ini kan sesuatu sudah membawa pada satu perubahan yang dramatis, kalau saya bilang sangat dramatis lah ya. Dulu kita 98 krisis ekonomi ya, itu hanya kena 2 benua, maksimal 3 benua ya. Kemudian 98 hanya kena benua yang maksimal 3 juga, Eropa, Amerika, Asia. Kalau kali ini 5-5-nya kena. Amerika Selatan kena, Afrika kena, Middle East kena, Asia kena, pokoknya semua kena lah ya, nggak ada yang nggak lewat dari pandemi ini, dari COVID-19 ini, maka namakan pandemi ya. Oke, baik. Sekarang saya akan sharing ya tentang bagaimana kita sebenarnya menghadapi perubahan ini. Ya, kalau ada yang menamakan krisis, oke lah ya. Kalau krisis pun dari bahasa Mandarin kan kita tahu ya, krisis itu udah sering orang bahas bahwa kalau kita anggap ini krisis, maka krisis ada 2 cara pandang, betul ya. Kalau krisis kan kita sebut sebagai, kalau bahasa Mandarin kan weiqi. Weiqi itu kan ada wisien, kencihui ya. Wisien artinya bahaya, cihui artinya kesempatan. Jadi di balik bahaya ini ternyata ada kesempatan kalau kita mengartikannya. Tapi dari bahasa Mandarin, kanjinya mengatakan bahwa ternyata krisis itu ada 2 sisi. Ada bahayanya dan juga ada peluangnya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat ini sebagai menghadapi perubahan ini?
Kalau dilihat dari kata krisis ini saja, berarti kita memilih adalah untuk apa nih? Melihatnya sebagai sebuah peluang. Nah, kalau dibilang sebagai sebuah peluang, sulit rasanya orang melihatnya sebagai sebuah peluang karena dalam sekarang pun kondisinya berat buat dia. Ya, bagaimana ini melihatnya sebagai sebuah peluang? Kita lihat lagi. Saya senang sekali belajar dari sejarah ya. Artinya kenapa kalau bagi saya, kenapa saya hobi belajar sejarah? Orang bilang kalau belajar sejarah mah rasanya tua banget gitu. Nah kalau saya berpikiran lain, kalau saya mau mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan akan datang, maka saya cari masa yang lalu tuh. Karena masa lalu dia pasti kan kalau saya buat seperti ini dia akan berakibatnya ini, berefek ke sini dia akan ke sana. Nah ini kan sama. Apalagi di agama Buddha kan jelas ya. Kita tahu bahwa kita jadi kayak gini karena perbuatan kita di masa lalu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang, maka berbuahnya dia akan datang. Jadi kalau lihat dari 3 konteks ini, maka kalau apa yang saya mau jadikan nanti, berarti kan sangat berpengaruh di sekarang. Lalu bagaimana di sekarang ini saya mengambil hikmahnya? Saya belajarlah dari masa lalu. Nah, jadi kata lainnya nih, dengan saya belajar sejarah, saya jadi tahu, oh ternyata dalam menghadapi perubahan, saya lihat dulu sejarah pernah nggak? Ya kalau nggak ada, kita ciptakan yang baru. Kalau ada, ternyata kita bisa belajar dari kegiatan sejarah yang lama. Ya, nah contoh, bagaimana respon kita menghadapi perubahan? Kalau saya cerita ini pasti Anda sering dengar, tapi ini topiknya penting, pas lah di sini. Ya, yaitu kita lihat bagaimana hari ini Alibaba bisa jadi number 1 di dunia. Ya, Alibaba itu kita tahu bertumbuhnya itu mulai didirikan tahun 2000. Ya, 2003 kita tahu di China terkena SARS. Nah, yang namanya perusahaan startup seperti model Alibaba itu kita juga tahu kan kita banyak juga startup di Indonesia. Ya, ini balik modalnya itu tidak langsung dan kadang-kala ya mereka punya perhitungan. Tapi perhitungan tadi nggak seperti saya punya pabrik 5 tahun, 7 tahun balik modal. Oh, kalau di startup nggak bisa tuh. Kadang-kadang nggak bisa mengukur seperti itu. Segamblang itu nggak bisa. Nah, sekarang Alibaba didirikan tahun 2000. 2003 kena SARS. Sama kayak kita hari ini PSBB lah istilah di Indonesia. Kita nggak bisa kemana-mana, mereka juga nggak bisa kemana-mana. Yang namanya perusahaan Alibaba, perusahaan baru ini, bingung dong dia. Gimana ya, baru 3 tahun sudah kena. Belum lagi waktu dia mulai bangun Alibaba, sudah terkena tahun 2000 saja, kalau saya nggak salah, 2001 ya, kalau saya nggak salah, itu terjadi .com bust. Jadi perusahaan-perusahaan .com itu semua anjlok sahamnya. Nah, dia kan perusahaan .com juga kan, kena dulu. Di awal baru mulai saja sudah kena badai begitu besar. Gak lama kemudian ketemu lagi badai kedua yang lebih parah, yang langsung menyentuh ke market mereka. Itu di mana? Di China. SARS kena di China, nggak bisa kemana-mana. Tapi Alibaba berpikir berbeda. Nah, supaya tetap bisa jalan, apa yang dilakukan sama Alibaba? Dia ingat hari itu orang nggak bisa kemana-mana. Ya, maka satu peluang yang bagus adalah lewat online. Nah, akibat itu, lama kemudian Alibaba meluncurkan satu bisnis platform atau satu platform ya yang disebut sebagai Taobao atau Taobao. Taobao ini mirip seperti yang kita ada sekarang di kalau kita sekarang kalau Taobao itu kayak Tokopedia kita lah sekarang, cuman Taobao lebih besar ya. Dan ingat salah satu perusahaan yang menginjek dana, mensuntikan dana ke Tokopedia adalah juga apa? Alibaba. Yang notabene punya mother company yang Tokopedia punya mother company yang mirip-mirip gitu loh ya. Nah ini maksud saya begini, tidak semua perubahan seperti ini berakibat buruk, itu satu. Ya, kita lihat contoh yang Alibaba saja. Ketika keadaan sulit, tapi dia mau keluar, dia berpikir, kayak tadi krisis, ada 2 pilihan. Saya lihatnya sebagai bahaya atau saya lihatnya sebagai peluang. Nah Alibaba memilih untuk melihatnya sebagai sebuah peluang. Memang tidak mudah kondisi hari itu. Pasti ada yang tanya, ya kalau kena masalah, kan susah seperti ini. Nah, balik lagi, dan saya jelasin belakangan ya. Jadi Alibaba memilih untuk melihatnya sebagai sebuah peluang. Jadi dia nggak stuck di situ. Dia berpikir, gimana supaya saya bisa bertumbuh, company harus berjalan. Nah, 2003, dan dia sampaikan ketika barusan COVID barusan, dia di interview, dia sampaikan, ini satu contoh, dia bilang,
Hari ini Alibaba bisa besar juga karena ini. Nah, sama ya. Justru kalau tidak ada yang namanya COVID-19 mungkin nggak akan sebesar hari ini. Kalau nggak ada SARS nggak akan sebesar hari ini. Nah, ini yang pertama, sikap pertama kita melihat sebuah perubahan terutama yang saat-saat seperti ini. Lalu kemudian orang akan bertanya, yang ngomong mah gampang. Sekarang kenyataan saya kena masalah. Oke, saya yakin Alibaba, Jack Ma juga bisa ngomong yang sama. Betul, ngomong mah gampang. Saya juga sedang bermasalah sekarang ini. Tapi saya memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan Anda ketahui, waktu Alibaba didirikan tahun 2000, tahun 2000, waktu didirikan itu karena Alibaba itu cari investor, oke? Karena masih kecil dan perusahaan di China itu kan belum sebesar kita lihat hari ini, sulit. Nah, Anda tahu siapa-siapa yang diajak untuk dia berjoin, ya, untuk bangun Alibaba ini? 18 orang. Dan kita tahu bahwa latar belakang Jack Ma adalah seorang guru bahasa Inggris khususnya. Kira-kira investornya ini siapa-siapa? Bisa tebak nggak? Bisa nebak nggak? Pertama kali dia bangun. Setelah itu dia dapatlah investor yang lain lah gitu loh. Kira-kira nebaknya siapa yang dia carikan investornya? Dia bukan orang kaya loh, ya, hanya seorang guru bahasa Inggris, hanya English teacher, dia ngajar, dia ini punya visi, punya apa, dia lakukan. Jawabannya, muridnya dia, saudaranya, keluarganya, diajak join bangun usaha ini. Nah, kita lihat, baru join sudah kena .com bust, jadi .com anjlok semua. Gak lama kemudian kena lagi SARS. Nah, jadi dia bilang, orang bilang, oh ngomong mah gampang, you kan nggak kena masalah. Nah, dia akan bilang, siapa bilang gua nggak kena masalah? Justru saya kena masalah banyak. Dan perusahaan startup itu hilang satu malam juga bisa loh, nggak usah tunggu lama-lama. Kena masalah hilang punya itu, ya. Anda mungkin tahu ya bahwa di aplikasi sekarang kan udah hilang, namanya PATH kan hilang kan. Setelah berapa tahun diinjek dana nggak kuat kan. Nah ini satu contoh bahwa sebuah perubahan tinggal kita mau lihatnya dari sudut pandang yang mana. Kalau Anda memilih dari sudut pandang yang peluang, meskipun sekarang tidak kelihatan, tapi nantinya akan kelihatan. Nah ini sikap pertama dulu nih. Cara pandang kita itu seperti apa? Melihat sebuah perubahan ini. Ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi perubahan ini? Ada dua respon orang dalam menghadapi perubahan ini. Kalau tadi di pepatah China kan, krisis tadi kan mau lihat peluang atau sebagai bahaya. Nah sekarang ada masuk lagi yang baru, satu pola baru lagi. Dalam menghadapi perubahan ini, terutama yang pandemi ini, ada lagi dua pilihan. Yaitu apa? Kita mau jadi proaktif atau kita mau jadi reaktif. Dua-duanya pasti membuahkan hasil. Nah, reaktif itu apa artinya? Ya, reaktif itu kalau ada sesuatu langsung reaktif berarti kena tersinggung dikit langsung baper, langsung reaktif dia. Ya, nah hasilnya kalau reaktif pasti nggak banyak karena belum apa-apa langsung komplain. Nah, kan sekarang susah kan, mau bisnis begini harus pakai jarak. Kemudian sekarang kita nggak boleh seperti dulu sebebas dulu lagi. Inilah apalah, jadi reaktif. Karena dia reaktif, hasilnya apa? Pasti nggak bagus. Ya, lawannya adalah proaktif. Nah, kalau reaktif kita contohkan lebih nyata lagi. Anda tahu reaktor nuklir, ya? Kenapa disebut reaktor nuklir? Karena nuklir itu dia tidak stabil, maka harus ditaruh tempat yang sangat khusus buat dia. Karena dia tidak stabil, dia cenderung reaktif. Nah, makanya disebut reaktor nuklir gitu. Kan belum pernah dengar kan namanya proaktor nuklir kan nggak ada kan ya. Jadi memang sekarang tinggal kita pilih mau reaktif atau mau proaktif. Ya, kalau reaktif ketemu masalah susahlah. Ini nggak mungkin lah. Lihat nih sekarang lah kondisi lah, lihat dunia lah, lihat beginilah. Apalagi sekarang lagi santer lagi. Amerika lagi banyak kerusuhan lagi. Tuh, padahal mereka ekonomi nomor 1 saat ini. Semua akan link ke sana. Jadi reaktif. Nah, bagaimana sekarang kita menjadi proaktif? Proaktif beda lagi nih berpikirnya nih, ya. Nah, proaktif ini bagaimana nih
kita mengatasinya. Nah, itu namanya proaktif. How kita mengatasi perubahan yang ada. Bagaimana saya menyikapi perubahan yang ada. Bagaimana saya bisa mendapatkan manfaatnya dari keadaan yang terjadi. Nah, inilah yang dinamakan proaktif. Nah, harapan saya kayak hari ini ya, contoh ya, Ibu Yuliana bersama teman-teman dari Gada Dharma, ketika saat ini, tahun ini, kan tidak mungkin dilakukan seperti biasa, bertatap muka kan. Yuliana berpikir, supaya bisa tetap ada kan bagaimana? Dipilihlah jalur Zoom ini. Nah, ini kan satu metode, satu sikap yang namanya proaktif. Memang nggak bisa, tapi kita nggak bisa menyerah. Cari cara. Kalau di saya biasanya mengatakan, goal may change, plan may change, not the goal. Rencana boleh berubah, tapi goalnya tetap sama. Kalau harus jalan, supaya tiap tahun tetap GD1, 7, sekarang 7 ya, nanti 8 misalnya, supaya tetap eksis, what do we do? Pokoknya harus jadi. Nah, ini adalah sebuah sikap proaktif. Ini contoh nyata, hari ini kita udah mewujudkan proaktif yang tadi itu. Ya. Jadi kalau gitu, sebelum saya lanjut lagi, boleh nggak kasih tepuk tangan buat Gada Dharma dulu dong, biar pada semangat ini. Ya. Tepuk tangan ya. Ini kan satu contoh. Ada satu effort mau melakukan lebih. Padahal diyakini itu sulit gitu loh ya. Padahal diyakini itu sulit. Tapi mau sulit gimana pun, balik lagi. Manusia selalu punya dua pilihan. Mau proaktif atau reaktif. Dua-duanya ada konsekuensinya. Saya reaktif ada konsekuensi. Saya proaktif juga ada konsekuensinya. Kalau reaktif konsekuensinya pasti nggak ada lah. Artinya ya udah gagal aja. Konsekuensinya nggak dapat apa-apa. Tapi yang di sini bisa jadi orang jadi berkurang ikutnya. Tapi paling sedikit I do something, bahwa I become proaktif. Nah ini dua sikap pertama ini yang perlu kita miliki di saat-saat seperti ini. Dan saya yakin mau kita melewati kondisi sulit apapun, kalau kita selalu tanamkan di pikiran kita, ya pikiran kita nih, bahwa kalau saya melihatnya sebagai sebuah peluang, kemudian juga saya proaktif, maka semua keadaan kita bisa lewati. Ya, memang saat begini tidak sempurna. Yang tadinya kita harus kayak saya nih, mau mengisi untuk 2 hari ya, saya ingat ya, jawab saya kan 2 hari. Mau nggak mau sekarang hanya 1 jam lewat dikit lah, 1,5 jam. Jadi kan ada adjustment-nya, ada penyesuaiannya, yang mana yang nggak bisa sempurna sih gitu loh. Ketika proaktif pun ada nggak nyamannya, ada konsekuensinya gitu. It's okay. At least the show must on ya. Jadi nanti tahun depan GD berikutnya lagi ada story-nya loh. Nah, jadi setiap tahun tetap jalan meskipun ada pandemi tetap jalan lewat online kan. Ini namanya kalau bagi teman-teman yang punya perusahaan kan pasti akan sama. Ada kalanya kita menghadapi kondisi yang nyaman, ada kalanya kondisi yang nggak nyaman. Tapi satu hal yang positif dari ini adalah kita nggak boleh berhenti. Pernah saya bikin tips di Instagram, saya bikin. Albert Einstein mengatakan bahwa life is like riding a bicycle. Ya, hidup itu seperti mengendarai sepeda. To keep you balance, you must keep moving. Artinya hidup ini seperti menaiki sepeda. Ya, untuk Anda selalu balance, seimbang, maka Anda harus senantiasa bergerak. Jadi kata lainnya, supaya kita ini terus bisa kadang-kala naik, kadang-kala turun, supaya seimbang, kita harus keep moving. Nah hari ini, dengan adakannya Gada Dharma di via online ini kan kita keep moving. Ini kan satu contoh bahwa ini kehidupan. Ya, sama kayak sel kita juga, kalau dia nggak bergerak pasti mati. Ya, sama. Nah ini mungkin, kadang-kala kita nggak tahu, karena seringkali kita udah sering dengar selama terutama within this month ya, bulan ini semua udah pakai istilah new normal, sudah akan terima normal yang baru, artinya semua akan berubah ya. Saya di WA group sudah banyak postingan, ini loh nanti masuk sekolah kayak begini, bisnis harus pakai apa ya. Nah ini bagus sebenarnya, ini kan satu contoh proaktif yang tinggi. Misalnya ya sebutkan, saya juga baru tadi lihat ya udah semingguan lah. Oke, nanti orang kalau itu jarang beli makanan, dia bawa minumannya dia taruh makanan dia, tasnya akan isinya apa saja. Nah ini kan bagi pebisnis nggak boleh mati. Oke, kalau gitu, kalau ini saya nggak bisa jual lagi, saya coba bikin tas yang begini misalnya. Ini kan proaktif, ya.
Tapi nanti orang bilang, aduh susah banget ya, harus ini lagi, bawa begini lagi. Nah, ini yang reaktif. Ini kalau tadi posting gambar begini, pengusaha langsung mikir, gimana gue bikin tas yang bisa isi semua ini? Ada sarung tangannya, ada alkoholnya, ada tempat makanannya, ada bungkusan pelindungnya. So that's how we become proactive. Ya, tadinya orang bilang ini sesuatu yang nggak ada peluang, jadi ada peluang. Nah saya lihat, oh iya benar juga ya. Tapi mereka sih nggak sebut, nanti buka usaha bikin tas, nggak, ini saya aja berpikir bahwa ini adalah contoh proaktif. Ya, yang mereka tampilkan adalah, ini loh ya nanti kamu akan sediakan, kamu harus miliki, dan kamu harus prepare. Nah ini satu contoh. Ya, so that's awal ya, selama 15 menit pertama saya share tentang sikap-sikap ini yang sebenarnya kita perlu miliki dalam menghadapi perubahan. Apalagi di Dharma, kita belajar Dharma, bahwa Sang Buddha sudah mengatakan bahwa ini kan anicca. Sesuatu kan tidak selama-lamanya seperti ini. Kadang-kala ada naik, kadang-kala ada turunnya. Ini kan biasa kehidupan. Ya. Bedanya kali ini, turunnya kayaknya kenceng banget gitu loh. Ya. Selama itu turun mungkin ya biasa-biasa aja. Cuma naik, kayak kita naik apa? Naik andong, naik chariot, kereta, ya ada kudanya tuh. Masih gini-gini gerakannya. Kali ini naik roller coaster masalahnya, nah itu beda. Tapi tetap istilahnya turun juga gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana saya sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai pemilik perusahaan melihatnya. Karyawan misalnya, how to solve ini, how become proaktif gitu ya. Itu yang pertama. Nah ini contoh ya dari ada Dharma bisa melakukannya, ini luar biasa. Dan ini kita nggak tahu loh kadang-kadang ya. Apa yang kita lakukan hari ini? Ini kan yang hadir sekitar, saya lihat hitungan saya ada 25 orang ya. Oke, 30 lebih ya. Oke. Nah, kalau ini satu model ini bisa jalan ya. Mungkin nggak lain kali kita bisa expand lagi, lebih lagi dengan metode online. Ya meskipun ada perbedaan antara online dengan offline, terutama yang model Zoom kayak begini. Bagi orang yang tidak biasa bicara, dia bisa hang juga. Karena bicara begini tuh sepertinya bicara sama tembok, kira-kira kayak gitu loh. Karena kita nggak tahu responnya apa. Jadi mereka cuma senyum-senyum aja. Kadang-kala dia tutup layarnya, kita juga nggak tahu dia nonton apa enggak. Apa dia biarkan dengan suara, kita juga nggak tahu. Jadi ini sebuah tantangan bagi pembicara ke depan. Ya, jadi kalau pembicara dia biasa tampil di depan umum, itu gampang. Dia bisa menyerap energi dari peserta itu. Dia bisa merasakan vibrasi ketertarikan, dia ada itu. Tapi kalau dia lawannya kayak begini, dia harusnya memvisualisasi orang itu sedang mengikuti. Tidak semua orang bisa loh. Nah, saya bilang begini, apa? Saya yakin saya dengar dari Ibu Yuliana, salah satu kegiatannya adalah push supaya teman-teman di GD1, GD2, GD3 itu tetap aktif lewat Zoom kayak begini. Dan saya tahu memang tidak mudah. Memang nggak mudah. Bukan berarti tidak mampu, tidak. Penyesuaiannya ini, karena yang kita lawan ini benar-benar ya udah begini aja. Dia harus bisa mengimajinasi dirinya dia bahwa ini orang suka atau tidak. Nah, tapi ini kan hanya masalah skill. Ya, it's a skill only. The more you do it, sering kalian lakukan, you makin jago. Dan itu udah sangat logis lah hal ini terjadi. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi perubahan. Kita naik ke next levelnya itu bagaimana. Gitu. Itu yang penting ya. Contoh nih, saya dengar juga dari teman-teman dari GD terakhir ini, bikin acara ya, ngundang GD sebelumnya untuk sharing. This is a good thing. Ini sudah salah satu sikap menghadapi perubahan. Artinya kita tidak mundur. Ya, kita tidak stuck juga. We keep on moving. Kayak Albert Einstein bilang, to keep you balance, you must keep moving. Harus tetap bergerak. Nah, ini satu contoh. Kalau bicara tentang kesehatan, Anda tanya dokter, kalau selnya gerakannya aktif, selnya sehat. Tapi kalau selnya males, gerakannya sakit selnya itu. Ya, human being juga sama, manusia juga sama. Kalau kita males gerak, apalagi sekarang PSBB ya mungkin ya, saya nggak tahu ke depan ini Jakarta apakah akan tanggal 5 akan dibuka, saya nggak tahu ya, karena belum ada keputusannya. Tapi beberapa kota juga mungkin pertengahan ya gitu. Nah, justru saat-saat begini, bagaimana kita bisa
memakai momentum itu untuk bagaimana menyambut satu kondisi yang baru, ya, menyambut kondisi yang baru. Kalau kita mau ambil contoh lagi, ya, kita ambil contoh lagi, metamorfosis, oke? Mungkin sekarang kita dalam keadaan kepompong nih mungkin, ya, kan ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, gitu loh. Jadi kalau kita bisa kepompong kan jadi bentuknya nggak bagus sih. Ya mungkin ulat juga nggak terlalu bagus kali. Atau jadi kupu-kupu. Ada yang bilang enggak, sekarang kupu-kupu kembali jadi ulat. Bisa juga gitu loh. Mau jadi ulat, dia kepompong, dia jadi kupu-kupu lagi. Kan sama. Kita mau lihat dari sudut pandang yang mana gitu loh. Ya. Jadi saya pikir bagaimana kita menghadapi perubahan ini. You know, and then satu lagi saya tambahkan ya. Nanti ada beberapa pertanyaan saya jawab ya. Oke ya. Ini mungkin nanti Ibu Juliana akan menggait pertanyaannya atau saya akan menyelesaikan dulu? Nanti Bapak mungkin selesaiin dulu, nanti setelah itu baru pertanyaan saya ini. Oke, ya udah. Oke ya teman-teman ya. Saya selesaikan dulu beberapa poin ke depan, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Nah, itu tadi tentang psikologi alam berpikirnya seperti itu. Sekarang kita masuk yang lebih ke badan kita, tentang manusianya. Oke. Bagaimana saya menghadapi perubahan? Saya ulang ya. Oke, number 1. Apakah manusia itu mudah untuk berubah? Kalau orang negatif, orang yang pesimis, pasti jawabnya sulit. Ya. Tapi kalau ketemu orang yang positif, pasti jawabannya bisa. Buktinya apa? Saya pikir teman-teman yang sekarang kalau jalan ya, misalnya dari kantor ke rumah, atau rumah, kantor, ya bolak-balik misalnya, Anda lewat satu jalan kecil misalnya, ini butuh waktu 1,5 jam baru sampai di kantor atau di rumah Anda bolak-balik. Terus nggak lama kemudian tahun depan dibuka satu jalan tol, oke? Dan itu hanya butuh 1 jam untuk sampai di kantor. Pertanyaannya, ya, ini dijawab aja boleh, teman-teman boleh jawab chat aja ya, pertanyaan dijawab aja ini ya, biar lebih atrasi sedikit ya, oke. Anda akan pilih jalan tol ini atau jalan yang arteri, yang 1,5 jam. Jalan tol atau 1,5 jam. Pasti jawabannya nggak usah mikir lagi. Yang jalan tol lah. Oke, bagus. Jawabannya betul. Yang jalan tol. Nah, saya balik tanya dong kalau kayak gini. Oke, good. Jawabannya benar. Oke. Kok you gampang berubah? Bukannya Anda udah biasa 1,5 jam puluhan tahun lewat jalan itu. You nggak kangen sama 1,5 jam macet di sana? Kok bisa langsung berubah 1,5 jam langsung pindah ke jalan yang baru? Why? Kebiasaan tadi udah 15 tahun gue bolak-balik. Buka jalan tol baru, langsung saya melintang 1,5 jam saja. Why? Bukankah kebiasaan tadi 15 tahun udah jadi sebuah kebiasaan yang mutlak di Anda setiap hari? Why your brain can change? Kenapa otak Anda bisa berubah sedemikian cepat? Boom, dia langsung berubah. The answer is one thing. Karena kita tahu manfaat perubahan yang tadi. Kita lihat kegunaannya. Then we change. Dan itu nggak usah dipaksa. Nggak pakai otak. Nggak harus pakai, kalau orang bule bilang, no-brainer. Nggak usah mikir pun gua pasti naik tol. Ya. Why? Because yang menghambat orang berubah sekarang adalah dia tidak melihat ke depannya akan jadi apa. Itu secara manusiawi buat dia susah. Ini yang kenapa, ini secara psikologi. Ya, nanti saya kaitkan lagi, balikin lagi ke keadaan sekarang. Oke? Jadi, yang menghambat perubahan seseorang secara kebiasaan, secara manusiawi atau naluriah dia, kalau ditanya manusia, saraf kita, badan kita, pasti cari kenyamanan. Kalau tidak kenyamanan pun dia akan beradaptasi pada kenyamanan. Kalau tidak percaya, kalau orang kakinya pernah jatuh, dia luka dikit atau apa retak atau apalah, bukan retak lah, pokoknya agak keselio dikit atau apa, ini kalau tidak dibetulin, tulangnya akan adjust ke yang baru loh. Jadi kalau udah jadi berapa tahun, udah susah mesti operasi loh itu. Tulang tadi yang tadi jadi keras, dan dia akan ngikut ke bentuknya. Jadi secara biologi aja, badan kita itu beradaptasi cari kenyamanan mana posisi yang enak. Ya kalau biasa Anda ada orang yang dia tangannya udah ini, dia akan mengecil karena jarang dipakai.
Secara biologi saja manusia, badan manusia pun cari kenyamanan. Psikologi juga sama, dia pasti akan nyari nyamannya. Nah, itu wajar gitu. Siapa yang mau susah? Gak ada yang mau susah. Semua pasti mau cari kebahagiaan. Lalu bagaimana kita sikapi? Bagaimana secara biologi, psikologi kita udah tahu nih. Nah, ternyata rumusnya. Kalau saya melihat ujungnya apa, akan memotivasi saya untuk berubah. Karena goalnya jelas di depan saya. Jadi akhirnya yang membuat orang, ya, yang membuat seseorang tidak mau berubah karena goal ke depannya nggak jelas bagi dia. Jadi kata lain bagi dia, buat apa saya berubah? Itu loh, ya. Nah, ini secara psikologi, secara neuron otak manusia akan berpikir demikian. Jadi juga bisa membantu teman-teman yang kenapa saya sulit berubah ya, gitu loh. Karena bisa jadi goal ke depan itu belum jelas, makanya bingung mau ngapain ya. Yang kedua, bagaimana mempercepat perubahan? Gambar depan itu harus, ya, artinya gambar depan itu adalah akibat perubahan ini harus jelas akibatnya. Saya melihatnya dengan jelas di kepala saya. Nah, ini akan mendorong orang berubahnya lebih gampang. Satu, kenapa dia susah berubah? Ya, karena dia nggak lihat ujungnya apa. Dua, untuk mempercepat perubahan, gambar perubahan tadi harus jelas. Kata lain, kalau di dunia motivasi, selalu kami kaitkan dengan apa? Dia harus punya dream-nya. Kalau dream-nya nggak jelas, ya buat apa begini? Nah, dream tadi kan bisa jadi sebuah visi buat dia. Kalau visinya nggak jelas, dia juga nggak akan kemana-mana loh, kira-kira kayak gitu. Nah, ini beberapa strategi, baik tadi secara pandemi, secara biologi, secara psikologi, secara metode, ini saya sampaikan secara berurutan. Ya. Bisa jadi Anda bertanya saya satu pertanyaan ini. Ya. Could you bertanya ke saya satu ini? You ask me begini, maybe you akan tanya saya begini. Ya. You tanya saya, kalau tadi mau dikaitkan goal ke depan, mempercepat perubahan, betul. Sekarang aja saya nggak bisa lihat ke depan, gimana saya harus melakukan perubahan? Betul nggak? Kan tadi teorinya kan betul. Iya betul, karena setelah saya lewat jalan tol, pasti gampang sampainya, lebih cepat, bayar sedikit uang, tapi saya nyampainya lebih cepat. So, saya punya keuntungannya. Nah kalau sekarang, ke depannya nggak ada, gimana saya mempercepat perubahan ini? Nah, baik lagi. Yang tadi yang saya sebut, ya, ada proaktif, ada reaktif. Nah, kalau reaktif pasti jawabannya tadi nggak jelas, tapi proaktif beda lagi. Oke, kalau begini caranya, berarti gue harus lihat ada kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah, untuk membantu Anda di awal kan tadi saya sampaikan, buktinya Jack Ma saja hari itu bingung, mau kemana ya kalau kayak begini. Tapi orangnya kan berpikiran positif, gimana saya proaktif pada keadaan. Itu saya jual pakai online. Nah, tapi hal begini kan membuat tidak semua orang bisa. Pada dasarnya yang perubahan ini atau sebuah perubahan tidak pernah masalah kemampuan, ya tidak pernah. Karena manusia itu mampu berubah, ya lebih masalah pada kemauannya dia, bukan pada kemampuannya dia. Saya mendalami bidang ini 20 tahun dari 2002 saya mulai belajar. 2003 saya jadi motivator sampai hari ini. Yang saya bantu perubahan adalah perubahan itu tadi. Nah, saya temukan orang bukan tidak bisa berubah, ya, tapi nggak jelas perubahannya. Atau yang kedua, nggak jelas apa kemauannya nggak ada. Jadi kata lainnya motivasinya nggak ada. For what saya berubah? Kalau pakai teori saya sampaikan tadi, misalnya kalau goalnya nggak jelas, misalnya dia memilih untuk tidak berubah, tapi ingat tidak berubah pun akan dipaksa berubah kok kalau dia mengerti contoh ini. Jadi akhirnya dia mendorong dirinya supaya mencari kalau saya berubah begini, apa yang akan change in the future. Jadi udah lebih pada self-nya dia lagi. Nah kalau saya bicara panjang lebar begini kan balik-balik kan ke diri dia lagi ujung-ujungnya. Bagaimana yang tadi di depan saya bilang ada krisis, ada peluang. Dia mau lihat ini sebagai krisis atau sebuah peluang. Nah menghadapi perubahan juga begitu. Apalagi kita udah selama ini sudah hampir 2 bulan lebih ya dari Maret ya.
Ini udah sekarang tanggal Juni ya, Maret ya, udah 2,5 bulan ya. Nah bayangkan, berarti udah 2,5 bulan kita udah beradaptasi. Dan kita tahu kebiasaan manusia setelah 21 hari pasti berubah. Benar berubah. Ini kalau terus-terusan lagi diperpanjang sampai 3 bulan nih, maka new revolution, sudah hal baru pasti tercipta lah. Dan ini yang mau nggak mau kita harus sikapi dengan luar biasa di era seperti ini. Ya, nah, balik lagi, satu lagi ya saya tambahkan. Nah, untuk menyikapi hal tadi, yang tadi itu, bagaimana goalnya? Saya sekarang nggak punya goalnya. Oke? Bagaimana saya berubah? Keadaannya masih bingung kok di depan. Kalau begitu yang ditanyakan, maka yang kita lakukan adalah satu. Ayo, kita harus punya visi. Nah, visi itu apa? Visi itu adalah sesuatu yang jauh. Maka manusia kalau tidak hanya hidup aja begini. Tapi di kehidupannya dia punya maknanya. Punya visinya, punya misinya. Ya. Dari karena begini dia berpikir, bagaimana ke depan saya melihat ini? What is my vision? Apa visi saya nih setelah kondisi pandemi ini selesai? What is my vision? Kalau mau pakai bahasa lebih gampang, kira-kira ke depan itu saya mau jadi apa ya? Gitu. Atau kira-kira ke depan akan jadi seperti apa ya? Nah, ini mau nggak mau kita berusaha untuk merubah, menciptakan visi yang tadi, yang tidak mungkin jadi mungkin. Contoh lagi. Tapi kalau soal visi memang tidak semua orang mampu ya. Tapi bukan saya bilang, kalau saya bilang tidak semua orang mampu, mungkin terkesannya agak pesimis ya. Mungkin saya memakai kata adalah semua orang bisa, cuma dia memilih untuk tidak melatihnya aja. Nah, ya, semua orang pasti bisa, tapi dia sayang sekali dia memilih untuk tidak melatihnya. Karena semua keadaan orang yang bisa sukses hari ini pasti punya latar belakang. Tadi saya sebut, untuk menambahkan kita punya visi ke depan atau kejelasan di depan, saya tadi sempat sebut bahwa saya itu senang belajar sejarah. Jadi saya kembali berpikir sejarah tadi itu, ya, yang dulunya ada apa? Apa yang bisa saya petik dari kejadian masa lalu yang bisa saya bawa ke depan? Nah, kata lainnya, kalau saya mengerti kondisi ini kan berarti saya men-self-edukasi saya. Saya mulai mengisi lagi kepala saya, mengeduket diri saya supaya saya ke depan itu bisa jelas. Supaya saya punya visi. Teman, saya yakin pasti sebagian Anda yang hadir di sini pernahlah ke Disneyland ya, ke apa namanya? Ke ya Disneyland lah ya. Ada yang di Orlando, ada yang di California, ada yang di Hong Kong ya. Jepang mungkin pernah pergi atau yang di Shanghai, sekarang baru buka ya. Baru boleh buka kembali ya. Oke, now bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat yang gampang. Bagaimana sebuah perusahaan sebesar ini bisa terjadi? Bahkan perusahaan dari Walt Disney ini boleh dikata adalah perusahaan yang sangat menguntungkan. Disneyland itu perusahaan yang sangat menguntungkan. Benar. Let me tell you something bagaimana menguntungkannya. Ya, teman-teman tahu ya, kalau anak perempuan kalau ada satu figur kartun yang dia suka itu dari film Disney itu apa ya? Yang punya anak perempuan pasti tahu deh. Mau kecil gede ya, remaja pasti dia punya itu. Bisa chat room nggak? Bisa jawab nggak? Apa itu? Apa figur tadi apa tuh kira-kira? Frozen. Thank you, Mulyadi ya. Thank you. Frozen. Alright ya. Ada dua cewek ya. Saya ingat cuma satu, Elsa sama apa ini saya nggak tahu deh. Saya anak saya laki-laki. Oh, Cinderella. Ya, tapi Frozen lebih top lah. Ada Elsa sama satu saya nggak tahu. Nah, could be ya, Jasmine saya juga tahu. Oh, Jasmine oke. Tapi anyway, anak saya laki-laki jadi dia nggak suka kayak gitu. Pernah saya kasih contoh, apa itu kan buat girl, buat perempuan. Oh iya benar juga sih. Jadi dia juga, saya juga nggak tahu namanya aja. Oh Mulan boleh ya. Disney kan bikin Mulan ya. Oke. Disneyland adalah perusahaan yang sangat menguntungkan. Benar. Hari ini Frozen, Anda lihat tuh. Berapa keuntungannya dia? Ya. Frozen itu ibarat anak dulu
dulu yang tidak anak kita, menurut saya dulu pasti tahu satu figur namanya Mickey Mouse. Hampir semua orang yang lahir pada zaman saya tahun 70-an pasti tahu yang namanya Mickey Mouse. Sampai ada lagu di Amerika, M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E, Mickey Mouse. Everybody knows it. Kayak hari ini orang tahu Frozen semuanya, ya, rumah perempuan, ya. Frozen itu berapa untungnya? Ya, satu untungnya dari jual apa? Filmnya udah untung, ya. Apalagi itu? Merchandise-nya udah untung. Apalagi itu untung dari dia tuh, ya. Copyright-nya, ya kan? Copyright-nya, belum lagi, ya, lagunya, belum lagi, misalnya, let's say ya, Ibu Susi di bank ya misalnya, wah, bank ini mau promosi satu tabungan, wah, buat anak-anak, mesti beli logonya si Frozen loh, bayar lagi, itu yang mahal. Copyright tadi brand itu mahal loh, ya. Bukan soal dia beli, pen merek ini, bukan, gambar Frozen mah nggak masalah. Tapi gue pakai untuk saya punya brand itu mahal loh, bayar, nggak bisa nggak bayar. That is about Disneyland, Walt Disney. Bagaimana Walt Disney bisa mengembangkan? Karena Walt Disney punya visi yang jauh, besar sekali. Ya, satu contoh terakhir, nah Walt Disney di Disneyland itu ada yang besar. Salah satu yang terbesar di dunia itu adanya di Orlando, ya, Orlando, Magic Kingdom, besar sekali, ya. Kalau Anda pernah ke California, Disneyland-nya, apalagi Hong Kong kecil banget, ya. Kalau datang ke Disneyland California di Anaheim, it's big enough, tapi nggak besar-besar banget. You datang ke Orlando, wow, gedenya minta ampun, 3 kali. Jadi kalau kita Disneyland 3 hari nggak selesai, itu seminggu juga nggak selesai itu di sana. Kuat-kuatan Anda aja, gempor naik turunnya aja gitu loh, ya. Satu. There was nothing. Ketika Orlando itu diciptakan, CEO-nya kali itu bernama Roy Disney, yang mana adalah keponakan dari si Walt Disney. Jadi Roy Disney ditanya satu pertanyaan oleh si reporter. Dia bilang, Mr. Roy, Mr. Disney, sedih sekali ya, sayang sekali ya, sayang sekali ya, Walter atau Walter kan namanya dia, Walt Disney, Walter nggak bisa melihat ciptaan dia yang semegah ini ya. Gitu. Nampaknya si Roy Disney tersinggung dengan pernyataan ini, menyesali bahwa sayangnya dia begitu bagus tapi nggak bisa ciptaan dia sampai meninggal duluan gitu loh. Karena Roy-nya tidak senang ditanya pertanyaan seperti itu, dia bahasanya, kamu siapa sih? Saya jurnalis. Oke. You don't have vision. Lu nggak punya visi kan? Maksudnya apa? Ini bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris, perhatikan ya. Maksudnya apa? Walter saw it. That's why you see it now. Saya ulang ya. Walter saw it. That's why you see it now. Bahasa Indonesianya. Walter Disney melihatnya dulu. Maka kamu melihatnya hari ini. Artinya, visi itu sesuatu yang mungkin sekarang tidak kelihatan. Tapi it's in your head. Ya. Tinggal timing, keseriusan Anda mewujudkannya terjadi. Sama seperti hari ini. Di keadaan pandemi ini, mungkin kita bingung ke depan itu kayak gimana. Tapi saya menyatakan, ketika di era kebingungan ini, kita harus set up sebuah vision. Harus bangun sebuah visi, even though, meskipun banyak ketidakpastian. Yes. Ketidakpastian boleh terjadi di luar, tapi tidak boleh terjadi di dalam. Kenapa? Karena dunia dalam diri kita menciptakan dunia di luar kita. Jadi bukan dunia tadi di luar tadi menciptakan kita, enggak, sayalah berespon pada lingkungan. Jadi keadaan begini, kegalauan ini, ketidakpastian, saya hanya raise up satu visi. Bagaimana saya harus mengatasi hal ini. Tapi balik lagi kalau orang pesimis ngomong mah gampang. Saya bilang enggak juga.
Lakukan juga gampang kalau punya kemauan gitu loh. Memang hasilnya tidak langsung terjadi, tapi karena saya punya visi, saya bisa. Kita ambil contoh negara Singapura. Siapa yang menyangka negara begitu kecilnya sekarang 10 negara terkaya di dunia. Wah, karena Lee Kuan Yew punya visi ke depan. Tapi orang pesimis balik lagi nanya, mana mungkin penduduk sedikit, air nggak ada, itu nggak ada, gimana mau bagus? Nah, balik lagi. Go to your vision. Apa visi Anda? Ya, kayak Gada Dharma ini ya didirikan, pasti punya visinya. Saya ingat saya udah ditawari berapa kali lah untuk bicara. Tapi bukan pertama kali ya. Saya isi ke berapa ya? Ke 6 ya? 6 apa 7? Saya nggak tahu deh. 6 atau nggak tahu lah saya, tapi lupa lah ya. Artinya ketika Gada Dharma saya ketemu Pak Karim, saya tanya, apa sih visinya begini? Disampaikan ini, oh Pak Karim, oh saya jadi paham, oh maksudnya ini. That's kan a vision. Karena ada visi kan akhirnya bisa terlaksana. Ya. Lalu akhirnya, oh saya jadi kelima, oke, thank you Bu Susi. Ya, oke. Now, berarti 5, berarti 6, berarti udah 2 kali ya. Oke, berarti ini mau ke 3 kali. 3 kali Pak, udah 5, 6, 7. Oke. Oh, saya lupa saya. Ya, oke. Jadi kayak pertama Pak Karim pernah sampaikan, kenapa bikin kayak begini? Saya baru isi mulai kelima. Oh, karena ini. Oke, karena visi tadi. Saya ingat waktu makan siang ya. Tantangannya ada sampai ini nih. Tapi karena visi tadi jelas bisa terlaksana. Jadi saya bicara di 5, masuk ke 6, masuk ke 7 sekarang kan karena visi tadi. Ketika memang mekanisme dari GD kan setelah GD 1 selesai kan tim ini akan mengorganize next-nya. Karena ada visi yang tadi, siapapun yang menjadi tongkat estafetnya, batonnya, karena visi tadi ada kan dia bergulir. Ya, tergantung kepada setiap leadership siapa yang kali GD ini yang memimpin yang siapa, atau bukan memimpin lah, teamwork-nya yang seperti apa. Nah ini karena ada visi, dia akan bergulir. Tapi kalau nggak ada visi, nggak akan sampai ke 7 lah. Mungkin 2, 3 udah selesai kali itu. Artinya sudah sampai di sini aja. Atau pakai kata lebih senang lagi, sampai jumpa lagi. Akan luar biasa. Ya, jadi maksud saya ada di sini. Inilah yang terakhir yang menurut saya harus punya visi. I know, tidak mudah. Kalau mudah mah semua sudah melakukan. Tapi balik lagi, ini bukan soal kemudahan. Ini masalah kemampuan. Ini masalah motivasi. Kita punya nggak motivasi itu? Are we strong enough? Seperti ini nggak? Kita cukup kuat nggak untuk hal begini? Remember, badan kita itu, kaki kita itu kuat karena menginjak lantai yang keras loh. Itu kuncinya. Kaki manusia tidak akan tumbuh jadi kuat kalau dia berjalan di tempat yang lunak. Buktinya apa? Kalau orang kena operasi, lalu dia harus tidak boleh turun dari ranjang, let's say sebulan begini, atau setengah tahun, coba sudah jalan, pasti ngilu kakinya. Why? Human as a fisiologi kita, human ini, dia memang harus bertumbuh, dan dia jadi kuat karena diadu dengan beban. Dia nggak akan jadi kuat kalau tidak diadu dengan beban. Saya mau punya badan bagus saja, saya perlu melatih angkat beban. Coba kalau saya angkat yang ringan-ringan, nggak akan jadi gitu. Benar. So by physiology, our body memang sudah terbiasa menghadapi tantangan. Kita contoh ya paling gampang nih. Saya baru tahu dari teman ya yang dokter, kalau dibilang manusia itu kita baru kali ini kena virus, salah dia bilang. Salah. Kita mau tiap hari kena virus. Setiap hari di badan kita ada virus, bakteri, kuman, semua ada. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa kita nggak sakit? Karena kita punya antibodi untuk melawannya. Ketika saya nggak punya antibodi melawannya, dia masuk. Even secara anatomi, secara biologi badan kita sudah mengajarkan kita mampu beradaptasi, mampu berjuang karena ada daya tahannya. Nah, tinggal balik lagi. It's all about the skill. Nah, hari ini saya ajarkan is a skill yang kita bisa pakai dengan sederhana kita pakai. Oh kayak begini.
oh kayak begini, gitu loh. Ya. Dan skill tadi tidak ada orang langsung bisa. Pasti lewat berkali-kali baru bisa. Jadi kalau saya hari ini kalau dengan seminar sekali motivasi belum tentu bisa. Ya kayak kita pertama kali naik sepeda kan nggak langsung bisa. Bertahap kita jadi bisa. Karena otak manusia setelah umur 7 tahun ke atas belajarnya bukan menyerap lagi, tapi mengulang, repetisi. Ya, kalau di bawah 7 tahun ke anak Anda, dia menyerap, dia lihat Anda lakukan apa, dia langsung pinter. Tapi once 7 tahun ke atas, dia nggak lagi menyerap. Dia menganalisa, dan untuk bisa, dia harus menghafal atau mengulangnya. Tapi banyak manusia hanya menghafal, tapi nggak mau mikir. Nah, ini kelemahan manusia. Henry Ford mengatakan bahwa yang bikin mobil, ya, Henry Ford bukan pencipta mobil, ya. Henry Ford adalah orang yang menciptakan pabrik mobil, artinya membuat mobil dalam jumlah yang banyak. Ya. Jadi Henry Ford bukanlah pencipta mobil pertama. Henry Ford mengatakan bahwa the hardest thing, ya, the hardest thing for human being is to think. That's why not many people think. They memorize. The hardest thing for human being is to think. That's why not many people want to think. They memorize. Bahasa Indonesianya, ya. Bahasa Indonesianya, ya. Hal yang paling susah bagi manusia adalah berpikir. Makanya gak banyak orang mau berpikir. Mereka menghafal. Ingat dulu kita belajar di sekolah. Gak mikir. Ya kayak saya lah misalnya. Pasti menghafal aja. Besok mau ulangan, malam ini gue kebun. Gue hafal aja. Besok bisa. Ya udah selesai. SKS, sistem kebun semalam. Saya hafal. I don't want to think. Udah gue hafal aja deh. Misalnya apa, gue langsung jawab dah. Gitu. Udah itu, lupa. Nah, that's human being. So, this is the time we think. Kalau di sini kita berpikir, how? Kayak tadi perubahan maupun hadap ini is never masalah kemampuan. It's always masalah kemauan. Nah dari kemauan inilah ada satu niat untuk berpikir ke arah yang lebih baik. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, saya sharingnya sampai di sini dulu. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Terima kasih nih buat banyak ya romo-romo seniornya hadir di sini nih. Saya bangga nih ya ada romo senior yang hadir mau ngikutin acara ini. Wah luar biasa. Ada banyak ya ada romo Jeffrey. Wah luar biasa senior saya di MBI luar biasa ya. Oke silakan Bu Yuliana. Terima kasih Pak Tommy. Wow luar biasa ya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tadi sharingnya sangat menarik sekali ya. Kita disuruh proaktif daripada reaktif ya Pak. Di sini juga maksudnya yang luar biasa sekali kita tahu di ajaran Buddha adanya anicca, perubahan. Berarti kita harus bagaimana caranya kita merubah ya Pak dalam kondisi pandemi ini ya. Tidak dengan hanya kita berdiam aja, tapi kita juga harus mencari cara bagaimana untuk berubah. Yang seperti tadi Bapak bilang ya, di Gada Dharma ini kita panitia mengadakan acara untuk online di setiap angkatan harus mengisi hari Minggu, Pak. Okay. Jadi setiap angkatan mengisi setiap minggunya untuk bisa sharing, berbagi, dan melatih juga. Karena kan kita di sini public speaking yang kita juga perlu untuk berlatih dan untuk berbagi kepada umat sebagai Dhamma Duta. Itu yang kita lakukan untuk perubahan ini ya Pak. Dan seperti yang Bapak bilang tadi ya, kita tuh harus punya goal ya. Goal itu penting sekali ternyata. Jadi apa yang kita pikirkan itu mungkin saat ini belum terjadi, tapi kita udah bisa membuat suatu angan-angan agar apa yang kita pikirkan bisa mungkin terjadi gitu ya. Dan ya, satu lagi mungkin bukan bisa atau tidak bisa ya Pak, tapi mau atau tidak mau ya dari diri sendiri. Wah luar biasa sekali Pak Tommy.
kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan ya Pak. Ini ada Bro Mulyadi dari Gada Dharma juga. Namo Buddhaya Pak Tommy, apakah kondisi saat ini termasuk ke dalam distraction yang Bapak pernah jelaskan di kelas, misalnya seperti industri 4.0. Terima kasih. 4.0, oke, yes. Jawabannya bukan disruption ya. Disruptions ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ya, oke. Apakah ini sama? Termasuk ya, ini mempercepat disruptions ya. Contohnya, harusnya orang online mungkin berapa tahun lagi baru bisa populer. Nah, sekarang kondisi ini memaksakan disruption terjadi lebih awal. Itu sekarang banyak belajar lewat online. Tadi pagi pun saya bantu anak saya lewat online loh. Anak saya masih kecil ya, 6 tahun, jadi masih pakai online, jadi didampingi orang tua. Saya ikut ya. Jadi mau nggak mau juga harus sesuatu yang saya adaptasi gitu loh. Jadi saya harus ikut nih. Jadi ini new normal. Jadi kalau misalnya sistem online ini bisa dilakukan, ya, maka nanti semua akan bergerak di online. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ya, ada plusnya. Plusnya apa? Dengan kalau ini Gada Dharma mampu memakai platform ini, dalam pengertian bisa menciptakan platform ini, ya Zoom aja, mau Google itu kan hanya kendaraan. Tapi visinya, atau saya sebut platform ini, platformnya saya bedakan ya, platform Gada Dharma ini, nah ini kita sebut, kalau tadi kan Twitter platform, Facebook platform, Instagram platform, Zoom juga platform. Nah sekarang saya pakai kata Gada Dharma juga merupakan sebuah platform. Nah, itu penting ya. Jadi bukan hanya Instagram saja sebuah platform. Platform bagi Instagram apa? Foto-foto, orang bisa marketing tools. Nah, sekarang Gada Dharma, ini platform ini visinya apa nih? Nah, ya, akibat ada online, jadi Gada Dharma menjelma menjadi sebuah platform untuk pembelajaran Dharma, public speaking, is a platform. Jadi bukan hanya Zoom itu platform, Gada Dharma juga platform gitu. Jadi inilah salah satu keadaan yang tadi ditanya Mulyadi, akibat COVID-19 ini terbentuklah platform Gada Dharma. Nah, proses terbentuknya dinamakan disruption, ada gangguan. Nah, jadi akhirnya platform ini akan mendisrupt cara-cara penyebaran Dharma yang sebelum COVID-19 ini. Yang mungkin mereka membutuhkan tempat di wihara. Tapi akibat ini jadi berubah. Ya. Nah, kalau begini caranya, kalau saya sih, kalau Dharma saya masih banyak belajar ya. Saya tadi lihat ada Pak Slamet Rojali ya. Mau ikut belajar, waduh ini guru abidama saya ini. Ya. Bangga loh Pak Slamet ikutan hari ini. Benar, saya ikut berapa kali training, seminar dari Pak Slamet Rojali, langsung ngomong Slamet Rojali, langsung ngerti, oh abidama begini. Sama-sama belajar Pak, sama-sama belajar. Seneng, jadi tahu, luar biasa. Mantap ya. Nah, jadi balik lagi di sini kita bilang. Oke. So, ini merupakan sebuah platform akan mendisrupt, akan mengganggu ya. Bukan berarti itu nggak baik ke wihara, baik justru ya. Tapi kalau ditanya-tanya wihara itu kan adalah rumah para sangga sebenarnya kan ya. Sebenarnya kan rumah sangga ya wihara kan ya. Sebenarnya saya nggak tahu, tapi setahu saya kan di mana para tempat sangga tinggal jadi wihara.